Welcome Virgo, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Sona Soender dan Virgo ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau sekarang kita lagi ada di bulan Juni, ya awal menuju ke pertengahan. Tanggal-tanggalnya awkward nih kayak gini. Iya, awal menuju pertengahan, ntar juga pertengahan menuju ke akhir ada sih ya tanggal tengah-tengah gitu yang aku kadang gimana ya nyebutnya apa coba kalau di pertengahan gitu. Anyway, di sini Virgo kamu punya Three of One, aku juga ngerasa kamu ada di pertengahan sih. Aduh, ya mungkin nggak selalu fase yang awkward, tapi bisa jadi ini fase yang cukup membosankan kali buat kamu. Soalnya kamu harus, kamu lagi nunggu sesuatu, ya. Kamu belum sampai ke situ, tapi tempat yang lama kayaknya udah nggak cocok lagi atau udah nggak sesuai lagi dengan kamu. Jadi kayak, aduh ini bahkan mau disebut fase transisi pun belum sampai situ, ngerti nggak sih, awkward banget nggak sih. Yang jelas kamu tahu apa yang kamu tunggu, kamu tahu kapal apa yang bakal kamu naikin, tapi kapalnya belum datang, terus sekarang kamu nungguin aja. Ya soalnya kalau kamu mau nungguinnya sambil ngapa-ngapain, takut ntar kapalnya datang terus dia lewat gitu aja, kayak lagi nunggu kereta gitu loh. Ya kita kita bisa ngapain coba kalau lagi nunggu kereta? Ya kadang aku kalau lagi nunggu kereta gitu, bahkan sambil nonton YouTube pun agak-agak kagok gitu, takut-takutnya, oh kereta yang ini bukan ya? Iya. Kayak tiap ada kereta lewat pasti aku lihat dulu, oh bener kereta yang ini bukan, oh bukan, ya udah gitu. Walaupun iya sih, kalau ya kalau udah tahu jadwalnya atau kalau udah terbiasa biasanya ya udah cuek aja ada kereta lewat kayak gitu. Tapi kan kalau kita nggak tahu atau kita baru gitu di apa sih, di stasiun itu atau di rute itu kan agak awkward ya kalau mau nungguin, paling kita celingak-celinguk gitu aja. Dan di sini crossing the reading juga ada Ten of Coins, tadi aku udah nyontek by the way. Ten of Coins di sini mungkin yang kamu tunggu adalah keberlimpahannya kamu. Kayak kamu lagi nunggu kapan ya gue punya duit banyak kayak gitu. Ditungguin tuh si duitnya tuh datang ke tempat kamu kayak gitu. Kayak kamu tahu persis nominalnya berapa yang kamu butuhin, atau kamu tahu persis dengan cara apa uang itu bakal datang kayak gitu. Ya mungkin kamu sekarang nggak tahu ya, ya tanggal-tanggal segini kayaknya emang rada awkward sih ya, apalagi kalau gaji bulanan kamu udah habis di tanggal segini. Wah ini udah awkward. Aduh masih jauh dari gajian tapi ini duit tinggal segini, gimana dong. Ya persis kayak nunggu gajian juga kan, pada akhirnya kan kita tahu nominal yang kita harapkan tuh berapa. Dan kalau kamu, aduh tanggal berapa sekarang by the way, iya pertengahan gini awkward. Dan kalau tanggal-tanggal segini kamu udah nunggu gajian, wah udah susah sih gitu ya, susah sih. Ya mending kamu menyibukkan diri atau mending kamu cari sampingan lain deh ya. Ya ribet kalau kamu tanggal segini udah nunggu kapan gajian. Apalagi kalau yang gajiannya udah fix gitu akhir bulan tanggal 25-an kayak gitu. Wah. Wah. Aku ikut menghela nafas by the way. Iya bener. Ya root of the readingnya ada Nine of Swords. Iya betul, jangan sampai, tapi aku bilang jangan sampai, kayaknya kamu udah lakuin ini, kayaknya udah bikin kamu kepikiran sih. Ya udah bikin kamu kepikiran, udah bikin kamu susah tidur, atau mungkin ini udah ngeganggu waktu istirahat kamu. Yang jelas aku rasa sih kalau sekarang kamu fokus nunggu gitu, tanpa ngapa-ngapain atau tanpa ngelakuin hal yang konkret gitu untuk dapetin si Ten of Coins yang di sini, ya makin stres ya aku bilang. Iya, makin kepikiran. Jadi aku rasa mending sibukkan diri kamu sama hal lain, atau ya kalau bisa, kalau kerjaan kamu emang udah baik dan emang apa sih minusnya kemarin, kamu emang nggak pinter aja ngelola uangnya, ya diperbaiki aja di manajemen resource-nya atau manajemen di apa sih ya, financial manajemennya, ya benerin aja gitu. Cuma kalau emang dari awal kayak tiap bulan nggak cukup mulu, mungkin emang kamunya aja yang butuh penghasilan tambahan, ya atau pengeluarannya, ya kali pengeluarannya dipotong, nggak bisa semuanya. Cuma ya pada akhirnya kalau cuma kamu pikirin, nggak ada keputusan yang kamu ambil, nggak ada action yang kamu ambil, ya jatuhnya bakal gini lagi, jatuhnya bakal nunggu gajian lagi padahal baru tanggal berapa coba sekarang kayak gitu. Hermit pas energinya, mungkin
Ya mungkin kamu lagi butuh waktunya untuk introspeksi kali ya. Ada dari Nine of Swords, dari overthinking, pada akhirnya kalau ternyata keputusan yang kamu ambil, oh iya ternyata aku masih butuh banyak belajar atau masih butuh banyak introspeksi, apalagi soal ngatur uang, ya lakuin. Jangan dulu kebanyakan eh, nggak tahu ya, mungkin kalau kamu sambil biayain adik kamu atau orang tua kamu gitu. Sekarang mungkin kalau kamu lagi minus-minusnya kayak gitu, atau tiap bulan nunggu gajian dulu, mungkin bisa minta waktu dulu ke mereka, atau minta pengertiannya lah sedikit. Kalau iya, di sini mungkin kamu Virgo lagi kepepet juga gitu, nggak bisa ngirim uang dulu ke rumah atau ya ke kampung kayak gitu. Aku pikir mereka juga bakal ngerti, soalnya kalau diri kamunya sendiri nggak kamu rawat kayak gitu, apalagi financially kamu kekurangan, agak sulit kalau kamu mau ngebantu orang atau ngebantu saudara kamu gitu, ngebantu orang tua kamu. Jadi hermit di sini mungkin, dan mungkin ini yang udah kamu lakuin dari kemarin kali ya. Ya dalam prosesnya bisa agak lonely, iya betul, dalam prosesnya kamu mungkin bisa agak kesepian, tapi aku rasa ini kesepian yang perlu buat kamu, soalnya kalau nggak gitu susah loh kita manage uang, padahal tiap bulannya ada aja kebocoran kayak gitu, ada aja biaya apa sih, ada aja pengeluaran nggak terduganya. Nah kayak gitu kita mau nge-manage-nya gimana kalau ini dikiranya, oh ini udah cukup nih gaji bulan ini buat survive buat bulan depan, ternyata kemarin banget nih ada yang ada saudara yang pinjem atau kepake dulu buat nalangin apa gitu, kan susah gitu. Apalagi nggak tahu ya, harusnya sih kalau ngomongin hermit dia cukup untuk dirinya sendiri, harusnya kamu juga cukup untuk diri kamu sendiri. Mm-mm. Dan mungkin yang bikin keadaan kamu sekarang kayak apa ya, by the way di sini nggak ada kartu yang bilang kamu benar-benar kekurangan sih. Iya, yang ada kalau ngeliat Three of Wands sebenarnya dia cuma pengen lebih. Uh-uh. Atau mungkin ya yang tadinya gajiannya sebulan sekali, mungkin kamu pengennya 2 minggu sekali kali ya, dengan nominal yang sama, yaitu lu pengen gaji 2 kali lipat. Cuma ya iya, ngerti gak sih, kadang kita nggak harus selalu ngerasa kekurangan untuk kita nggak harus dibikin kekurangan dulu untuk kita bisa bisa dapetin lebih. Iya, kadang dengan kita pengen lebih juga ya udah gitu. Jadi hasrat atau keinginan kita untuk pengen dapetin lebih itu jangan ditahan. Soalnya Nine of Swords di sini ada apa ya? Sebenarnya drive-nya cukup tinggi, drive-nya kencang banget Nine of Swords, tapi karena dia nggak nemuin cara untuk menyalurkannya gitu. Dan apalagi kalau dorongan itu, keinginan itu munculnya pas waktunya istirahat kayak gitu, jam 11 malam sampai jam 1 pagi kayak gitu, waktunya kita tidur, kita malah kepikiran pengen ini pengen itu yang ngeganggu waktu istirahat kita. Dan aku pikir kalau emang ada di titik itu mending dicicil atau mending kerjain. Kalau iya sekarang kamu ada mungkin sampingan gitu, kamu dari kemarin kepikiran mau ngerjain sampingan apa, ya udah nggak apa-apa, kerjain aja. Kalau buat sampingan itu kamu butuh modal, ya nggak apa-apa kamu minta waktu sendiri dulu, atau minta waktu kamu nggak bisa bantuin keluarga kamu dulu finansial. Yang jelas ini kalau nggak disalurkan jadinya kamu stres sendiri. Di atasnya King of Coins crowning the reading. Jadi kalau ngeliat King of Coins di sini kamu tahu kamu berhak dapetin lebih. Iya, cuma masalahnya tiap bulan kok kepotong mulu gitu. Ini kapan gue dapet lebihnya? Gue tahu gue berhak dapet lebih, tapi tiap bulan kenapa kepotong mulu? Ini kenapa ada biaya tak terduga mulu gitu. Iya. Dan fiturnya ada Hanging Man. Harus berserah, dan mungkin juga ada perspektif yang pada akhirnya harus kamu ubah. Mungkin selama ini kamu ngerasa kamu yang kalau kamu mau minta waktu sendiri mungkin kamu ngerasanya agak egois, apalagi kalau kamu nggak punya banyak tanggungan kayak gitu, ada orang tua atau ada saudara, ada adik kayak gitu. Ya mungkin kamu ngerasanya kalau kamu gak bantuin mereka egois banget gitu, tapi pada akhirnya kalau dengan bantuin mereka kamu jadinya nggak berkembang gitu, nggak jadi versi terbaik dari diri kamu, King of Coins, ya kamu juga susah. Aku rasa Hanging Man di sini perspektif yang pengen diajarkan mungkin
Hmm, kamu juga pantas kok, ya kamu juga pantas untuk bantuin diri kamu sendiri, jangan ngerasa apa ya, soalnya kadang ada kecenderungan kayak gitu, kita malah mendahulukan kepentingan orang lain dulu ketimbang yang tadi nih, misalnya kamu punya ide bisnis apa gitu buat sampingan kamu pengen dagang-dagang apa atau kamu pengen bikin usaha apa kayak gitu, tapi karena apa ya, eh, karena orang-orang sekitar kamu lagi butuh kayak gitu, makanya kamu ya udahlah uangnya buat mereka aja dulu, buat bantuin mereka aja dulu. Iya, terus ide-ide kamu gitu yang ditumpuk di kepala kamu untuk bikin usaha ini atau bikin sampingan ini, jadinya numpuk, nggak tersalurkan. Iya, ngeganggu waktu istirahat kamu juga gitu pada akhirnya. Mungkin sekarang udah waktunya kamu memprioritaskan diri kamu sendiri dulu sebelum kamu bisa ngecover kebutuhan orang lain. Ya kan, kuesionernya di sini kamu ada emperor. Waktunya kamu untuk mengambil alih kembali kendali di hidup kamu. Aduh, mengambil alih kendali kembali, mengambil alih kembali kendali di hidup kamu. Kamu harus punya kontrol atas apa yang kamu apa yang kamu miliki, apa yang kamu hasilkan. Kalau yang kamu hasilkan abis-abis mulu sama orang lain, ya kendalinya kamu di mana di situ. Kamu tahu mau jadi apa kamu ke depannya, kamu tahu versi terbaik dari diri kamu tuh seperti apa. Ya makanya usahakan, kerjakan apa yang bisa kamu lakuin sekarang. Jangan ditunda-tunda, jangan jadiin orang-orang sekitar kamu yang harus kamu bantu itu alasan supaya kamu hidupnya gini-gini aja gitu, nggak berkembang. Jangan begitu. Ya kan, temperance. Hmm. Dia ada di environment, dan mungkin dengan kamu yang terus-terusan fokusnya apa ya, maju mundur kayak gitu dikit, sekarang mungkin kamu fokusnya pengen diri kamu sendiri dulu, tapi mungkin minggu depan ke orang lain dulu, ke orang lain lagi, terus ke diri kamu sendiri ya. Pada akhirnya kalau kamu terus apa ya, sebenarnya nggak ada yang salah dengan kayak gitu ya. Setelah kamu cukup dengan diri kamu sendiri, setelah kamu beres ngurusin diri kamu sendiri, baru kamu bisa ngurusin orang lain. Ya ntar kamu uh, setelah ngurusin orang lain kamu keteter lagi, balik lagi ngurusin diri kamu sendiri kayak gitu. Aku rasa proses pendewasaan ada di situ ya. Aku rasa itu proses pendewasaannya emang begitu. Ya kan, kalau kita ngurusin diri kita sendiri dulu ya nggak akan dewasa-dewasa. Sama kayak kalau kita ngurusin orang lain mulu gitu, kita juga nggak akan dewasa. Kita mungkin tahu kebutuhan orang lain apa, terus gimana cara menuhin kebutuhan orang lain kayak gimana. Tapi kalau diri kamu terlantar, ya apa jadinya kamu? Ya kan, hopes and fear-nya kamu jadi, ya di sini ada King of One. Alih dari King of Coins kali ya. Dan mungkin ketakutan kamu ada di situ. Ya ketakutan kamu adalah kamu nggak mau jadi apa ya, kamu nggak mau jadi tirani gitu, atau kamu nggak mau jadi kasar ke orang-orang sekitar kamu. Iya betul, King of Coins dia bisa jadi provider yang baik, tapi kalau terlalu ditekan, kalau udah terlalu di-push di melebihi kapasitasnya, dia juga bisa, ya ketakutannya malah di sini jadi King of One, kamunya jadi kasar, kamunya jadi marah-marah gitu, yang tadinya mungkin kamu apa ya, ada orang butuh kamu kasih gitu aja gitu. Nah sekarang mungkin iya, mungkin tetap kamu kasih, tapi kamu kasihnya sambil ngomel kayak gitu, kamu kasihnya sambil marah-marah. Dan aku rasa itu hal yang paling gak mau kamu lakuin sih. Ya, kamu pengen, kalaupun iya kamu nge-provide orang, kamu tetap pengen bisa nge-provide mereka dengan baik, nggak kasar. Dan outcome-nya ada Two of Cups, ada ke apa ya, saling mengerti kali. Iya, ada mutual understanding mungkin antara diri kamu dan diri kamu, antara diri kamu sendiri gitu, nggak antara kamu dan diri kamu gitu, antara King of Coins dan King of One di sini. Ya mungkin King of Coins ini dia pengen provide buat orang lain, fine, tapi kamu juga punya ambisinya, kamu juga punya cita-citanya kamu, itu jangan kamu lupain. Ya pada akhirnya dua sisi dari diri kamu sekarang gitu, antara kamu yang pengen provide, kamu yang pengen bermanfaat buat orang lain, kamu yang pengen apa ya, pengen ngurusin orang lain, itu juga nggak boleh terlalu dominan sampai-sampai kamu yang punya ambisi, kamu yang punya cita-cita ini jadi nggak punya kuasa lagi. Ini tetap harus balance, tetap harus gantian gitu, antara kamu ngurusin orang lain dan kamu ngurusin diri kamu sendiri. Gitu kali ya.
Virgo untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like dan subscribe. Dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke Virgo lain yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak untuk Virgo ada di hari Selasa barengan sama Leo, Libra, dan Scorpio. Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada PKK reading, jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain di situ, tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi Virgo, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.